Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini kita melihat sebetulnya kerahiman Tuhan terhadap manusia. Seperti tadi yang kita dengar dari bacaan pertama dari kitab Yesaya itu, dikatakan bahwa kita semua harus lebih dahulu mencari kerajaan Allah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi artinya kita harus masing-masing mencari Tuhan, karena itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Tidak ada seorang pun yang bisa berbahagia, walaupun mungkin dia punya harta besar sedunia, tapi kalau dia tidak mengenal Tuhan, maka itu semua sia-sia belaka. Tadi itu. Karena itu dikatakan di sini, cari Tuhan, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan kemudian ini juga panggilan Tuhan kepada kita semua, supaya kita datang kepadanya karena Dia Maha Rahim. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Seperti dikatakan dalam Yeskiel, apakah aku menghendaki supaya orang-orang itu binasa? Bukankah supaya semua orang berdosa itu bertobat dan hidup? Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang. Kerahimannya yang maha murah dan maha rahim yang tidak terbatas, memberi harapan kepada semua orang. Tentu saja ini tidak bisa disalahgunakan, ya. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan itu Maha Rahim dan Dialah yang menjadi tujuan hidup kita, kita akan mencari Dia. Seperti diungkapkan oleh seorang kudus Santo Agustinus yang bersabda, Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk-Mu. Jadi kita diciptakan, dan gelisahlah hati kami sebelum beristirahat dalam Dikau. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup manusia itu, manusia diciptakan untuk Tuhan dan supaya dia mengenal dan mengasihi Tuhan. Inilah yang membahagiakan manusia. Walaupun orang memiliki ilmu setinggi langit, katakanlah hebat, misalnya dia menjadi jenius, dan bahkan super jenius. Tapi ingatlah, ada lebih jenius lagi, yaitu iblis. Iblis itu jenius sekali. Tapi karena dia menjadi sombong, dia menjadi iblis. Jadi kemampuan-kemampuan intelektual dan sebagainya itu memang perlu. Tetapi itu semua tidak ada artinya kalau tidak dijiwai oleh iman kepada Tuhan dan dijiwai oleh kasih. Itu semua tidak ada. Karena itu dikatakan di sini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Jadi inilah yang diharapkan Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun itu binasa. Dan supaya jelas saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi bagi Anda yang percaya, kita diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Maka manusia hanya bisa berbahagia kalau dia mengenal Tuhan, kalau dia bersatu dengan Tuhan. Ini karena apa? Karena itu segala yang di dunia ini, macam-macam pengetahuan, kekayaan dan lain-lain, ini memang dalam kehidupan kita perlukan, tetapi itu hanya sarana-sarana, bukan tujuan. Tetapi yang utama, yaitu supaya kita mengenal Tuhan. Harta kekayaan di dunia ini tidak membahagiakan manusia. Tetapi yang membahagiakan manusia ialah bila dia betul mengenal Tuhan, mengasihi Dia. Inilah inti seluruh hidup kita.
Karena itu juga tadi dalam suratnya Santo Paulus mengatakan bahwa dia sebetulnya rindu untuk apa? Untuk meninggalkan dunia ini. Mengapa? Untuk bersatu dengan Kristus. Karena itu Paulus mengatakan, bagiku hidup ialah Kristus. Jadi hidup ialah Kristus. Jadi kalau Anda semua yang ini selama hidup sudah mengenal Kristus, maka ini merupakan satu rahmat yang istimewa. Rahmat yang besar yang diberikan Tuhan. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa itu. Kedua, bahwa manusia diciptakan Tuhan hanya dengan mengenal Tuhan kita bisa bahagia. Dan memang tadi dalam Injil itu ada satu hal yang mungkin bagi kita sulit dimengerti. Orang bekerja satu hari suntuk, kalau dapat upah hanya itu sama dengan mereka yang baru. Artinya bahwa ini tadi perumpamaan tadi ialah bahwa kita masing-masing bekerja di tadi itu ibarat dari kebahagiaan abadi. Orang yang bekerja bagi Tuhan akan menerima upah, yaitu tadi kebahagiaan abadi. Tetapi Tuhan menghendaki supaya semua orang itu bisa bertobat dan menemukan kebahagiaan abadi itu. Dan itu, karena itu juga kita lihat dalam Injil, beberapa orang dan perumpamaan itu yang boleh dikatakan merupakan pendosa-pendosa besar, tetapi kemudian karena mereka bertobat, mereka juga akhirnya mengenal Tuhan dan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, orang-orang yang merasa dirinya hebat, seperti orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, merasa diri tahu segala-galanya, dan akhirnya menyangkal Tuhan, memusuhi Tuhan, padahal mereka menyaksikan begitu banyak itu tanda-tanda dan mukjizat yang dibuat Tuhan, tapi mereka menolak karena mereka begitu sombong, sehingga akhirnya mereka tidak mengenal kebenaran itu. Nah, inilah dalam dunia dewasa ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita digoda oleh kesombongan. Manusia pikirnya, oh saya ini pinter, saya itu jenius. Tapi jangan lupa, ada yang lebih jenius lagi, yaitu iblis. Iblis itu seorang malaikat yang dulunya malaikat yang mulia sekali. Tetapi karena dia tidak mau taat kepada Tuhan, dia menjadi iblis. Dan karena itu dia jenius sekali, bahkan super jenius. Tidak ada manusia yang lebih jenius daripada iblis itu. Tetapi iblis akhirnya yaitu tadi menjadi menderita terus-menerus karena terlepas dari Tuhan. Lah, ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Karena itu, inti hidup kita sebetulnya ialah apa? Bahwa seperti tadi sebagai Santo Paulus, bagiku hidup ialah Kristus. Dan kalau mati, keuntungan. Maka dia pengen sebetulnya walaupun dia masih hidup itu, dia ingin lekas mati. Karena kalau dia mati untuk bersatu dengan Kristus. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, hidup atau mati itu selalu bersama dengan Kristus. Karena itu kadang-kadang orang sekarang nanti bisa umur sampai 100 tahun. Lah apa gunanya umur 100 tahun kok menderita terus itu. Sebaliknya ada orang-orang yang boleh kata meninggal dalam usia sangat muda. Itu. Tapi memang rencana Tuhan itu berbeda-beda satu dari yang lain. Tetapi semuanya itu pasti bagus ya. Kemudian saudara, satu hal yang penting juga bahwa tadi
dalam perumpamaan ke pekerja di kebun anggur, kita semua harus bekerja itu. Dan upah tadi gambaran yaitu kemuliaan surgawi itu. Jadi semua dianggap itu. Kalau kita masuk ke dalam surga, ke dalam kemuliaan itu. Lalu itu yang menjadi pokok. Jadi kerahiman Tuhan seperti juga dikatakan tadi dalam Yesaya, bahwa dia menghendaki itu supaya orang-orang yang berdosa itu bertobat dan diselamatkan. Nah itulah. Dan karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Anda renungkan salib itu yang ada di situ, misalnya Yesus yang disalibkan, untuk apa itu? Untuk apa? Karena kita semua begitu berharga bagi Tuhan. Kita semua, Anda semua yang ada begitu berharga sehingga demi Anda ya, jadi juga demi kita semua, tapi termasuk Anda masing-masing, Tuhan telah mau wafat. Karena apa? Karena kamu berharga bagi Tuhan. Tetapi ini tentu saja kita harus menanggapi itu dengan hati penuh syukur. Bukan, oh saya berharga, dari seolah-olah main seolah aku tidak perlu Tuhan. Bukan itu. Memang Tuhan begitu mengasihi kita, itu berharga, tapi kita harus menjawab itu. Kalau tidak, kita tidak mau menjawab panggilan Tuhan, kita akan hancur. Itu, saudara. Tapi sebaliknya Tuhan menghendaki itu supaya kita semua bahagia. Nah, kebahagiaan itu bagaimana? Ya, ini tadi kalau kita mengenal itu. Inilah hidup yang kekal, seperti kata Santo Yohanes itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Dia yang Kau utus, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengenal Allah dan mengenal Yesus, itulah inti hidup yang kekal. Mengenal itu berarti apa? Bukan hanya tahu, tapi mengenal itu memiliki relasi yang pribadi dengan Tuhan. Itu mengenal. Dan tentu saja berusaha menurut kemampuan kita masing-masing menghayati perintah-perintah Tuhan. Itu. Walaupun kita kadang-kadang ya memang dalam pengalaman jatuh bangun dan sebagainya. Karena itu kerahiman Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan secara konkret dalam gereja Katolik itu lewat sakramen tobat. Lewat sakramen tobat. Justru kalau Anda bertobat, Anda mengaku dosa, betapapun besar dosa itu, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, kita bertobat, maka dosa itu diampuni. Tapi kalau tidak, ya kita akan menanggung semuanya itu. Dan akhirnya itulah kesengsaraan yang itu. Karena lepas dari Tuhan, kita itu tidak bisa bahagia. Kebahagiaan kita yaitu kalau kita mengenal Tuhan dan sebagainya. Di samping itu, saudara-saudari yang terkasih, sebagian Anda ini yang ada ini itu ikut dalam beberapa hari ini workshop tentang doa pembebasan. Seringkali kita takut ya tentang iblis, kepada iblis itu. Memang iblis lepas dari Tuhan, iblis itu jauh lebih kuasa daripada manusia. Misalnya, saudara, dalam itu cerita dalam Kisah Para Rasul, 7 anak Skewa yang berapa, tapi dia belum percaya pada Yesus. Lalu dikata, demi nama Yesus diwakilkan Paulus itu mau mengusir setan. Tapi apa terjadi? Roh yang jahat tadi itu mengalahkan dia. Jadi 7 orang dikalahkan sama 1 orang. Terus ini saya ingat lagi ada satu cerita, saya lupa ya. Di antara para ratus sudah pernah saya ceritakan, tapi di sini saya lupa apa sudah pernah. Tapi kalau tidak saya ulang. Terjadi suatu saat di Malang, saudara.
Ada seorang ibu yang kurus kering ya, diganggu roh jahat, dimasuki roh jahat, kerasukan. Lalu di sana itu ada satu perguruan silat. Terus ada gurunya itu mengutus 7 muridnya yang gagah perkasa, 7 pemuda gagah perkasa untuk mengusir setan dari ibu itu. Tapi apa yang terjadi? Ibu yang kurus kering tadi yang tidak bisa silat, ya tidak pernah belajar silat, membantingi 7 pemuda yang gagah perkasa tadi, dibantingi semua kalah. Karena apa? Setan lebih kuat daripada itu. Terus akhirnya apa? Terjadi. Nah ini kuasa Tuhan. Kemudian tidak tahu mereka bagaimana memanggil 2 orang ibu. Kebetulan 2 orang ibu yang tidak bisa silat ya. Kebetulan 2 ibu itu anggota KTM, yang satu sudah meninggal sekarang. Tapi waktu itu apa? 2 ibu ini yang tidak bisa silat tadi bisa mengusir setan tadi dari ibu yang kurus kering tadi. Pada 7 pemuda itu gagah perkasa dibantingi sama ibu itu. Tapi karena kuasa Tuhan, nah ini. Tapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu hal syarat untuk kita bisa mengatasi itu, ialah kalau kita bersatu dengan Yesus. Kalau kita lepas dari Tuhan, kita bukan tandingan setan. Kita bukan tandingan roh-roh jahat. Roh-roh jahat akan menguasai kamu. Tetapi kalau kamu bersatu dengan Yesus dan selalu bersatu, dan kamu bisa berkata kepada dalam nama Yesus keluar, dan pasti keluar. Dan kamu juga akan diganggu. Karena itu selalu mengulang-ulangi nama Yesus dan sebagainya itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau betul kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita percaya artinya pada Tuhan, dan kita mempunyai sungguh-sungguh relasi pribadi, kita percaya, kita tidak usah takut apapun juga. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kita. Memang kadang kita digoda dan sebagainya. Seperti kemarin itu kita merayakan peringatan Padre Pio ya. Padre Pio itu justru pada waktu dia di sana tuh diganggu setan, digoda oleh setan, dan bahkan disakiti sama setan. Tapi dia percaya kepada Tuhan dan dia mengalahkan setan itu. Dalam hal ini saya kira saudara, kita perlu yakin apa yang dikatakan Santo Paulus. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi karena itu kamu tidak usah khawatir. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, kalau ada masalah, ada apa, pasti Tuhan akan menolong kamu. Nah itu. Inilah, kalau demikian hidup kita juga tenang. Sebab kalau tidak, nanti selalu takut, khawatir. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Belum sabar, takut terus. Lah ini. Nah, takut terus. Lah bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, nanti bagaimana, ini bagaimana, kalau nanti ada pencuri, ada perampok, ada ini nanti bagaimana. Nah, itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita seperti kata Paulus, bagiku hidup ialah Kristus dan mati keuntungan. Jadi kita tidak usah takut. Juga tidak usah takut apa yang harus dimakan besok, atau ini bagaimana, itu bagaimana. Itu saya kira saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kemudian juga iman kita akan Tuhan, itu yang akan memberi kekuatan kepada kita. Bahkan terjadi mujizat-mujizat yang terjadi. Banyak mujizat yang terjadi karena iman. Memang jalan Tuhan itu berbeda-beda. Ini satu pengalaman ya.
Itu terjadi berapa tahun yang lalu. Saya itu mendoakan atau di suatu tempat ada 2 orang, kebetulan 2 orang ibu yang sakit. Saya lupa sakitnya apa, tapi 2 datang. Ketika mendoakan yang satu, saya berikan, ini nanti sebentar lagi sembuh. Jadi yang saya doakan pertama kali itu nanti ibu 1 minggu lagi kamu akan pulih sama sekali. Lalu yang kedua waktu saya mendoakan kedua itu jadi penyatuan lain. Ini berapa hari lagi akan pulang. Lalu ibu tanya, Romo, kalau saya bagaimana? Aduh, apa yang harus saya katakan ya? Lalu saya, ibu, pasrah saja kepada Tuhan. Karena memang kita tidak tahu apa. Ya, kita lihat ada yang, misalnya contoh yang sangat mengagumkan itu, misalnya 3 anak gembala dari Fatima itu. Waktu penampakan Bunda Maria pertama itu Jacinta, Francesco dan si Lucia. Lucia umur 11 tahun, Jacinta 9 tahun, si Jacinta 7 tahun. Kemudian mereka itu Jacinta dan Francesco meninggal kira-kira 2-3 tahun sesudah itu meninggal. Lalu Lucia yang itu sampai umur 97 tahun. Dia menjadi religius. Tapi ya jalan Tuhan bagaimana? Berbeda-beda. Oleh karena itu ya kita lihat ada itu seperti seorang itu berbeda-beda, seorang seperti Santa Teresa dari Lisieux. Itu meninggal dalam usia 24 tahun. Bahkan ada seorang religius lagi, Santa Teresa dari Andes, dari Amerika Latin itu, meninggal dalam usia 19 tahun. Sebaliknya ada orang kudus yang meninggal usianya hampir 90 tahun. Nah, berbeda-beda. Kita tidak tahu, tetapi kita pasrah. Kalaupun hidup kita pendek, ya kita hidup itu. Kalaupun hidup lama, kita selalu bisa berharap kepada Tuhan. Karena itu kita tidak usah takut apapun yang akan terjadi. Memang kadang-kadang Tuhan memberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya itu berbeda-beda yang satu dari yang lain. Ya seperti tadi itu, misalnya tadi contoh tadi itu saya itu juga ingat kalau saya refleksi. Waktu yang satu saya kan nanti ibu langsung. Lalu yang lainnya, saya tidak berani mengatakan sebentar lagi engkau mati. Tidak, saya tidak berani mengatakan. Tapi saya pasrah saja kepada Tuhan. Dan memang terjadi. Tapi banyak hal yang katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya itu terjadi saudara. Jadi misalnya tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Asal kita percaya. Dan memang jalan Tuhan berbeda-beda yang satu dari yang lain. Yang penting bagi kita yaitu bahwa kita mengenal Tuhan, boleh mengalami kasih-Nya. Nah ini saya kira yang nomor 1 untuk kita. Sehingga sudah di dunia ini hidup kita, sudah kita mengalami kebahagiaan, damai, sukacita, dan sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Karena itu memang kita percaya kepada Tuhan. Walaupun jalan Tuhan berbeda-beda satu dengan lain. Karena terjadi mujizat-mujizat. Itu terjadi juga sampai sekarang masih terjadi mujizat-mujizat. Ya. Lah itu antara lain saya masih ingat satu mujizat. Dulu ada seorang ibu, dia sudah menderita kanker stadium 4 ya. Ada kanker di bagian itu, kandungannya itu. Terus dia pergi ke dokter, kebetulan dokter Singapura, dia mengatakan, "Ibu, umurmu tinggal 3 bulan. Hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau kamu jatuh pendarahan, lalu akan
Tidak tahu bagaimana suatu saat ibu itu datang ke sini. Didoakan seorang frater di Kapel MBK sana. Didoakan di sana. Setelah dia didoakan, dia sakit perut. Sakit perut. Aduh, kenapa sakit perut? Nah, karena sakit perut ya kemana? Ke WC. Begitu dia duduk, pendarahan. Lalu dia berteriak, Tuhan, aduh masa akan saya harus mati di WC ini. Tapi ya pasrah aja, pasrah. Setelah selesai loh, kok saya tidak mati ya. Akhirnya dari sana Kapel MBK dia jalan menuju ke resep. Ketika dia menuju jalan itu merasa dia badan lebih segar. Akhirnya dia berteriak mendekati resep. Saya sembuh. Akhirnya apa? Dia kembali ke dokternya. Itu berapa? Terus hari Seninnya dia langsung kembali ke Singapura. Dia pergi ke dokter yang sama. Minta, dokter periksa saya sembuh. Ibu belum lama ini sudah diperiksa. Itu ibu sakit. Tidak tahu, tapi saya sudah sembuh sekarang. Tapi karena didesak dokternya sudah periksa dia. Terus apa yang terjadi? Dokternya periksa. Iya, itu sembuh. Tapi ini ibu-ibu kankernya sudah hilang 90%, masih 10%. Jadi masih harus dikemo lagi. Tanya, ibu minum obat apa? Terus saya tidak minum obat, tapi saya didoakan seorang frater di sini. Udah, tapi masih 10%, dia harus dikemo. Ya baik, jadi itu. Keluar dari tempat dokter, dia sakit perut lagi. Sakit perut lagi, ya kan sakit perut, dia ke WC lagi, begitu duduk, pendarahan lagi. Tapi kemudian dia tahu, ini yang 10% hilang. Lalu keluar dari WC, dia ketuk tempatnya dokter. Dokter, periksa saya. Ibu, belum 1 jam tadi sudah kita periksa. Kok sekarang minta diperiksa lagi gimana? Iya dokter, tapi yang 10% itu hilang. Karena didesak-desak akhirnya dokter itu periksa lagi. Dan memang ternyata hilang. Sampai sekarang ibu itu masih hidup pelayanan di itu. Memberikan pelayanan kepada Tuhan. Nah, jalan Tuhan berbeda-beda yang satu dari yang lain. Ya, seperti yang saya katakan, seorang seperti Santa Teresa Lisieux meninggal dalam usia 24 tahun. Lalu Teresa dari Andes itu yang juga digelarkan kudus ya, sekarang sudah menjadi Santa Teresa dari Andes. Meninggal dalam usia 19 tahun, saudara. Kita memang tidak tahu jalan Tuhan. Tapi ada juga seorang yang tua sekali seperti Padre Pio meninggal dalam usia 82 tahun kalau tidak salah. Jadi berbeda-beda jalan Tuhan. Tetapi bagi kita, entah itu umur pendek, umur panjang, asal kita betul-betul bersatu dengan Yesus. Ini yang pokok. Ya, itu yang pokok. Kadang-kadang Tuhan pendek, kadang itu. Lalu saya pernah membaca juga seorang anak kecil ya, umur sampai berapa itu, mungkin 12 tahun itu. Dia diberi rahmat Tuhan, bisa mengajar teman-temannya. Tapi kemudian pada usia 12 tahun, dia dipanggil Tuhan. Ya, mengapa? Itu rahasia Tuhan yang tidak mengerti kita. Jadi itulah saudara-saudari. Jadi yang penting bagi kita semua, bagi Anda semua, entah yang masih muda, masih tua dan sebagainya. Dan ini dewasa ini juga itu jadi muda atau tua, bahwa kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Artinya mengasihi Dia, percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Dan itu yang memberi nilai untuk hidup kita. Entah hidup kita panjang atau tidak, asal itu dijalani dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus. Itu yang paling pokok dan paling penting. Maka dan kalau ada apa-apa saudara, satu hal yang saya kira penting sekali,
Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Kadang-kadang Tuhan membiarkan orang dicoba itu supaya imannya bertumbuh, imannya berkembang, dan kasihnya berkembang. Karena lewat pencobaan-pencobaan itu iman kita bisa berkembang. Dan Tuhan setia, Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi kalau Tuhan membiarkan ada pencobaan-pencobaan, itu selalu untuk kebaikan kita. Yaitu tadi supaya kita tumbuh dalam iman, tumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Karena kemudian toh kita semua suatu saat, yang satu cepat, yang lain lebih lambat, kita harus menghadap Tuhan. Dan inilah, karena itu maka seperti Paulus tadi dalam suratnya tadi, dia itu kepingin untuk bisa cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Tapi Tuhan mengatakan, tunggu dulu, belum waktunya. Nah itu, jadi itu. Karena itu memang berbeda-beda satu dengan lain. Yang penting bagi kita, sudah sekarang ini kita berusaha untuk hidup bagi Tuhan. Seperti kata Paulus, bagiku hidup ialah Kristus. Dan kalau saya mati, itu saya bertemu dengan Kristus. Amin.